Sudahkah kita renungan hari ini? Tahukah Anda kita punya podcast untuk renungan setiap hari, yang mulai tayang setiap malam pukul 21 WIB, bisa didengarkan pada pagi hari. Podcast kita bisa didengarkan di Spotify dan lain-lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore menjelang malam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarua Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarua Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarua Indah. Adapun pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian umum malam tahun baru dan perjamuan kudus akhir tahun pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. 2. Kebaktian tahun baru akan diadakan besok pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 waktu pukul 09 WIB akan dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara dengan tema Berkat Tuhan dalam Resolusi tempat ruang ibadah sekretariat, mohon perhatian jemaat. 3. Amplop persembahan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa majelis jemaat menyediakan 1. Amplop persembahan syukur perjamuan kudus akhir tahun yang akan dipersembahkan pada kebaktian hari ini Selasa 31 Desember 2024 pukul 18 WIB. 2. Amplop persembahan syukur akhir tahun 2024. Jemaat dapat mengambil di meja penerima tamu. Demikian pemberitahuan kami. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Demikianlah pokok-pokok warta untuk hari ini. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Saudara-saudara terkasih, malam ini kita akan mengakhiri tahun 2024 dalam ibadah syukur. Kita merenungkan dan menghayati dengan sungguh-sungguh betapa dahsyatnya segala pekerjaan Tuhan bagi kita sepanjang tahun ini dan di sepanjang hidup kita. Marilah memuji dan memasmurkan namanya, Allah yang dahsyat dalam perbuatannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seisi bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala karyamu, karena kuasa-Mu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembah-Mu, dan mazmur bagimu, memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Mari bangkit berdiri. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.
pada saat ini dengan pengakuan demikian bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Tahun 2024 akan segera berakhir. Inilah saatnya bagi kita untuk melihat kaleidoskop hidup kita sepanjang tahun ini. Adakah hal yang membanggakan? Adakah hal yang mengecewakan? Adakah yang disesali? Adakah peristiwa sukacita dan adakah peristiwa duka cita? Kita sekarang tahu bahwa semua hal itu dirajut oleh Allah menjadi kebaikan bagi kita, kebaikan yang sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin pada saat kita mengalaminya, kita luput melihat karya kasih Allah, sehingga baru pada saat inilah kita menyadarinya. Segala sesuatunya menjadi terang bagi kita saat ini, karena hikmat Allah yang menyertai kita. Maka marilah kita mengawali tahun depan dengan memohon hikmat Allah, agar kita menyadari kehendak Allah dalam hidup kita. Marilah kita menjalani tahun-tahun hidup kita dalam terang kasih Allah, agar kita pun dapat menjadi terang bagi orang lain. We are indeed the light of the world, but only if our switch is turned on. Kita sungguh adalah terang dunia, tetapi hanya apabila kita menyalakan saklarnya. John Hagee. Kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 206 bait 1 sampai baitnya yang ketiga, Mercusuar Kasih Allah. Kitalah penjara
apa yang sudah kita alami dan lakukan sepanjang tahun ini tidak dapat kita hapus dan ulangi. Yang sudah terjadi, biarkanlah. Rasa sakit hati dan sesal, lepaskanlah. Kita datang ke hadirat Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kita mohon kepada Tuhan agar terang dan hikmat-Nya menyertai kita di tahun-tahun selanjutnya. Kita mohon kepada Tuhan agar kita dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya untuk mendatangkan dan menjadi kebaikan. Mari umat berdoa secara pribadi terlebih dahulu, dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang mempunyai kehidupan kami, pada saat ini ya Tuhan, kami datang tertunduk di hadapan hadirat-Mu, memohon ampun dan pengakuan dosa-dosa kami yang kami perbuat di sepanjang tahun 2024 ya Tuhan. Kami banyak menyakiti orang-orang terkasih kami. Kami banyak menyakiti orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami Tuhan untuk menyongsong tahun baru, tahun 2025, dengan pertolongan dan pimpinanmu semata-mata. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Kan ku nanti
petunjuk hidup baru bagi kita tertulis dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 dan 12 yang berbunyi demikian. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita respon dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 201, Sering Kutanya Pada Diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tenteram, meskipun dalam kemelut. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, jangan sang suluku tetap terang, menyambut dengan baik. Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemar, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang. Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon bimbingan Tuhan. Mari berdoa. Benar Tuhan, bahwa ketika kami merenungkan dan menggumulkan kehidupan kami, sering kami bertanya dan berpikir sejauh apa dan akan tiba di masa seperti apa kehidupan kami kelak. Dalam keterbatasan pemikiran manusia kami, ada banyak hal yang kami khawatirkan, ada banyak hal yang kami kumpulkan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa kasih-Mu dan tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat hidup. Dan sebagai wujud dari kesadaran itu Tuhan, kami mau senantiasa merenungkan firman-Mu, agar firman yang kami kumpulkan dan renungkan dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dan kami lambat laun dapat memahami apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami. Dan yang terlebih penting, kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bermimpilah kami siap mendengar, pakailah hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3 sampai pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-14.
Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka, Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Kata Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh memelihara dan menyatakan firman di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengawali khotbah pada malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Setujukah Bapak Ibu Saudara, kita baru bisa hidup benar kalau semuanya sudah tercukupi? Setuju enggak?
Kita baru bisa hidup benar, hidup beres kalau semuanya sudah terpenuhi. Setuju enggak? Kok ragu? Setuju enggak? Karena ada banyak orang yang di sana mengatakan di luar sana, nggak bisa lah, aku aja masih begini hidupnya. Begitu. Aku aja masih begitu hidupnya. Gitu. Atau banyak hal, argumen-argumen lain yang bisa membuat kita lalu menyalahkan situasi dan membenarkan perilaku kita, gitu ya. Ada banyak kisah atau perjalanan hidup seseorang yang lalu mengatakan, ya nggak bisa lah, aku tetap hidup benar. Orang hidupku masih seperti ini, begitu. Dan banyak hal argumen yang lain yang mungkin saja kita ketahui. Tapi mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Salomo. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan dan dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 yang kita baca tadi ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat indah, begitu ya. Karena Salomo meminta sesuatu yang sama sekali berbeda dari kebanyakan orang ketika ditawari sesuatu. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam mimpi Tuhan datang, ditanya mau apa, kira-kira jawabnya apa? Apa? Panjang umur, sehat selalu, gitu ya. Apalagi? Kalau kita tiba-tiba Tuhan datang ke mimpi kita, terus Tuhan bilang kayak iklan tuh, ku beri satu permintaan. Nah itu kira-kira apa? Kira-kira apa yang kita omong? Yang kita minta apa? Kalau satu sedikit Tuhan gitu. Atau kita ngakali tuh. Satu kan Tuhan, ya permintaanku tidak terbatas. Nah gitu kan. Repot lagi tak gitu. Kira-kira apa? Yang kita minta kepada Tuhan. Kesehatan. Hikmat Tuhan. Wah ini luar biasa. Ini luar biasa ini. Apa yang terpikirkan oleh kita ketika misal Tuhan datang dan mengatakan, ku beri satu permintaan, apa yang kau minta? Kebahagiaan. Ya? Kayak Paulus dong ya. Paulus kan bilang, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan gitu ya. Dalam satu film di platform berbayar itu menggambarkan Paulus, bagaimana dia betapa rindu sekali pulang. Karena dia merasa hidup di dunia ini justru malah mengulur waktu berjumpa dengan Tuhan. Dia mengatakan itu dan itu memang seperti apa yang dituliskan di dalam surat-suratnya. Gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat Salomo benar seperti yang dikatakan oleh Opung Julius tadi, dia meminta hikmat. Nah pertanyaannya apakah ketika Salomo menjadi raja itu dia dalam kondisi yang baik atau di dalam situasi yang ideal? Jawabannya enggak Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah dia diangkat menjadi raja di usia yang sangat belia. Ada yang mengatakan masih belasan tahun. Ada yang mengatakan sekitar 20 tahun awal begitu. Tapi kemungkinan kalau belia pada masa itu ya belasan tahun. Dan ini lagi, dia menjadi raja di tengah sebuah kemelut ketika ada keturunan Daud yang berebut tahta itu juga. Tetapi di dalam itu semua dia benar-benar menunjukkan ketaatan dengan memberikan persembahan. Nah kalau Bapak Ibu Saudara nanti searching, kalau penasaran apa itu Gibeon. Gibeon ini bukan bait Allah sebenarnya. Tapi ini adalah bukit-bukit persembahan. Bukan tempat yang bisa dibanggakan gitu oleh orang Israel. Ini hanya sekedar bukit di mana orang-orang ketika mereka baru pulang gitu ya. Dari segala sesuatu dan mereka membangun kehidupannya. Dan Daud mati, perencanaan bait Allah itu belum jadi. Jadi mereka masih mau membangun bait Allah, belum mulai. Jadi mereka itu belum punya tempat persembahan. Jadi tetapi ada beberapa bukit yang dipakai. Salah satu yang terbesar adalah Bukit Gibeon ini. Nah terlebih lagi ketika dia mempersembahkan di dalam Bukit Gibeon ini, tidak ada simbol-simbol kehadiran Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara di Alkitabnya ada habis perikop kan ada kurung kecil itu kan, bacaan yang merujuk gitu. Nah nanti Bapak Ibu Saudara baca 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 13, di situ digambarkan bahwa bukan bait Allah. Saya tiba-tiba lupa. Apa itu?
tabut perjanjian itu sudah dipindah ke Yerusalem. Jadi ketika dia mempersembahkan persembahan 1.000 ekor kurban, dia tidak mempersembahkan di depan tabut Allah yang begitu luar biasa dihormati oleh Israel. Jadi tabutnya sudah digeser ke Yerusalem karena mau dibangun bait Allahnya di sana. Dia hanya mempersembahkan di depan mezbah emas atau perak, saya agak lupa, yang dibuat oleh Bezaleel. Jadi sebenarnya tempatnya itu tidak ideal, Bapak Ibu Saudara. Ya kayak gedung kita beginilah. Ada, tetapi belum sempurna. Tetapi dia dengan sungguh-sungguh tetap mau menyerahkan hidup dia kepada Tuhan. Walaupun di dalam situasi yang sama sekali tidak ideal. Dia diangkat jadi raja di usia yang belia, yang otomatis mungkin secara pendidikan belum oke. Dia belum punya pengalaman dan bahkan harus melalui perebutan tahta begitu ya. Dan lalu dia belum punya tempat untuk memberikan persembahan. Tetapi dia dengan sungguh dan dengan luar biasanya kerendahan hatinya dia tetap mengerjakan itu semua. Dan maka tidak heran ketika Tuhan datang kepada dia lalu meminta hikmat itu. Karena dia tahu persis bahwa bukan kekuatan yang dibutuhkan untuk memimpin Israel. Dia tahu persis bukan meminta nyawa musuhnya agar dia bisa langgeng memimpin kerajaan Israel. Dia tahu persis bukan kekayaan yang bisa membuat dia bertahan lama sebagai raja, tetapi hikmat. Atau kalau di dalam bacaan teks Alkitab yang kita lebih baru, tadi memang tidak ada kata hikmat, tetapi sebuah pikiran yang benar, yang mau mempertimbangkan banyak hal. Dan inilah yang dilihat Allah sebagai sesuatu kebenaran yang luar biasa. Tuhan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Salomo karena Tuhan tahu betul memang itulah yang dibutuhkan sebagai seorang raja. Nah, lalu apa korelasinya dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah hidup kita baik-baik saja hari ini? Apakah sudah ideal? Gimana? Hidup kita sudah ideal? Belum, masih ada hal yang dipinginkan untuk dilakukan gitu ya. Lalu apakah dengan demikian kita mau belajar dari Salomo? Walaupun sama-sama hidupnya belum ideal, bahkan Salomo ini baru saja diberikan tanggung jawab begitu luar biasanya. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, menjadi raja pada waktu itu resikonya nyawa. Kalau musuhnya nggak suka bisa diracun, bisa dikalahin, bisa diapa-apain lah ya. Banyak hal yang bisa terjadi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika kita mengumuli tema mengakhiri tahun dalam terang dan hikmat Tuhan, maka kita sudah sepantasnya belajar kepada Salomo. Kita seharusnya berdoa meminta hikmat. Kita berdoa untuk senantiasa mau dituntun oleh Tuhan. Dan terlebih lagi tidak hanya hikmat, karena bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus, terang itu sudah ada. Seperti di dalam bacaan Injil kita tadi. Kristus yang adalah terang memberikan dan menunjukkan jalan bagi kita. Nah, lalu pertanyaannya dari itu, kita diminta untuk punya hikmat, oke, kita akan berdoa. Kita yakin punya terang itu karena kita percaya kepada Allah. Tetapi kalau kita diperhadapkan pada realitas hidup kita saat ini, besok sudah tahun 2025, apakah ada hal yang menakutkan? Bagi Bapak Ibu Saudara? Apa? PPN 12? PPN 12 mungkin bikin kita deg-degsar gitu ya. Atau mungkin apa? Ya ini sharing saja. Keluarga istri kemarin tepat ketika malam Natal kami mengalami duka cita. Karena om kandungnya istri itu dipanggil Tuhan. Dan kami merayakan Natal tahun ini dengan sesuatu yang sangat berbeda. Gitu. Situasi yang tidak nyaman. Dan saya bahkan justru malah membayangkan bagaimana keluarganya om ini. Gitu. Yang ditinggalkan ketika beliau meninggal di usia yang sangat muda, masih 47 tahun.
anaknya masih sekolah. Ya mungkin saja keluarganya saat ini membayangkan bagaimana hidup kami di tahun 2025. Gitu. Dengan kedukaan, atau mungkin dengan Bapak Ibu Saudara yang menggumulkan rasa sakit, punya penyakit yang berat gitu ya. Bisa jadi tahun depan itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Bisa jadi memang besok pagi ya paginya sama dengan pagi tadi. Gitu. Tetapi bisa jadi ada banyak hal yang membuat kita takut. Seperti Salomo. Kita harus menyadari bahwa di dalam hidup kita ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan sepenuhnya. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang bisa terjadi tanpa kontrol kita. Maka seringkali pergantian tahun itu membawa 3 sikap Bapak Ibu Saudara. Yang pertama bersyukur, yang kedua bisa saja optimis, tetapi juga kadang menimbulkan kekhawatiran. Oleh karena itu hikmat dari Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita meminta hikmat itu bukan sekedar sesuatu hal yang dibicarakan di khotbah. Tapi sudah seharusnya dan sewajarnya kita benar-benar meminta itu. Abraham Lincoln, Presiden Amerika zaman Bahala dulu, pernah mengatakan demikian. Kalau saya diberi waktu 6 jam untuk menebang satu pohon, maka 4 jam pertama akan saya gunakan untuk mengasah kapak saya. Yang kedua ngopi, bukan. Tapi yang baru 2 jam setelahnya baru akan dia pakai untuk menebang. Apa maksudnya? Dia tahu betul menebang pohon itu sebuah pekerjaan yang membutuhkan konsistensi, kekuatan, dan kesabaran. Jarang ada orang yang bisa sekali nebang pohonnya ambruk, kecuali pohonnya toge. Nah itu bisa. Nah ini putus. Tapi kalau pohonnya pohon jati, pohon besar, tidak mungkin rasanya. Orang bisa sekali tebas, patah pohon itu. Maka si Abraham ini menyadari yang terpenting bukan mengerjakan itu dengan sembrono dan sporadis, tetapi mengerjakan itu dengan terukur. Yang paling pertama yang harus dilakukan apa? Ya tentu mengasah kapaknya, memastikan betul bahwa alat yang dia pakai untuk menebang itu siap dan mampu untuk mengerjakan. 2 jam setelahnya, ya tinggal dia dengan kesungguhan dia, dengan komitmen dia, dengan kekuatan dia kerjakan terus-menerus. Bapak-Ibu Saudara, dari apa yang dikatakan Abraham ini menurut saya adalah sebuah contoh bagaimana hidup berhikmat itu. Hidup berhikmat adalah sebuah hidup yang di dalam segala sesuatu kita mampu berpikir jernih, mempertimbangkan segala sesuatu dan tidak gerasa-gerusu. Hidup berhikmat adalah sebuah hidup yang kita mau menyatakannya dalam ketenangan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu kita memikirkannya. Jadi kalau kita mau bertanya, lalu bagaimana Mas Kris untuk tahu apakah saya berhikmat atau belum? Salah satu hal yang paling gampang untuk dilakukan adalah apa? Apakah kita orang yang gerasa-gerusu ketika merespons sesuatu? Apakah kita ketika ada sesuatu yang jeger gitu, ngamuk dulu atau mikir dulu? Itu yang bisa kita temukan. Itu yang bisa kita pilih. Itu yang bisa kita renungkan. Apakah kita hidup berhikmat atau tidak? Ketika ada sesuatu yang mengagetkan kita, apa yang kita lakukan? Marah, panik, atau berpikir? Orang-orang yang berhikmat akan punya sistem untuk menenangkan diri. Ya walaupun mungkin sedih, iya. Marah mungkin iya. Tetapi bukan sebuah marah yang destruktif, bukan sebuah marah yang lalu melukai banyak orang, tapi sebuah sikap yang terukur dan tahu akan mengerjakan apa. Jadi berhikmat itu Bapak Ibu Saudara bukan sesuatu yang diawang-awang sebenarnya, tapi justru menjadi sebuah hal yang harus benar-benar kita miliki. Karena bukan untuk orang lain hikmat itu. Tetapi agar benar-benar di dalam kita menjalani hidup, kita memuliakan nama Tuhan. Dan sekaligus kita juga dapat menjadi berkat, baik bagi diri kita sendiri,
maupun juga bagi keluarga kita, sesama kita, komunitas kita, dan biarlah di dalam perjalanan hidup kita, hikmat itu yang senantiasa menuntun. Tuhan berkati. Saat hening untuk kita. Apakah jadi ada persembahan pujian? Oh, tidak ada. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat kami undang. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, di penghujung tahun ini Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu Bapa. Telah begitu lama kami merindukan sebuah gedung gereja yang permanen bagi jemaat kami. Tolonglah ya Tuhan, berikan kami kesepahaman satu sama lain jemaat kami di GKI Sarwa Indah, sehingga kami dengan sukacita satu sama lain melaksanakan seluruh proses yang akan kami laksanakan ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sedang mengurus perizinan lahan kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, berikan kami ketenangan, berikan kami sukacita, agar kami dapat mengurus tahap demi tahap rencana pembangunan lahan kami di Sukabakti 3 ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu, agar kami dapat melaksanakan cita-cita kami ya Tuhan untuk membangun sebuah gereja yang permanen di Jalan Sukabakti 3. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami melanjutkan syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh menyertai kami sepanjang tahun 2024 ini. Ada banyak lika-liku hidup yang sudah kami hadapi. Ada banyak hal yang membuat kami jatuh dan bangun sepanjang tahun ini. Tetapi kami juga bersyukur Tuhan, bahwa di dalam segala dinamika hidup yang kami jalani, Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan terlebih lagi, kami tetap dapat beriman dan percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kami di tahun ini. Kami pun juga yakin dan percaya Tuhan menyertai kami di tahun 2025. Ajarlah kami agar kami boleh hidup berhikmat, agar di dalam mengerjakan kehidupan kami tidak lalu sembrono dan gerasa-gerusu, atau bahkan mengedepankan emosi sesaat saja. Tapi ajarlah kami Tuhan, agar di dalam menjalani hidup ini kami benar-benar mau belajar seperti Salomo, menyadari apa yang kami butuhkan dan yang paling penting harus kami miliki. Sehingga itu dalam mengerjakan kehidupan kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Dan kami pun yakin dan percaya, Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, yang juga menambahkan segala hal yang kami butuhkan.
Sehingga ketika kami mau belajar untuk hidup berhikmat dan mempertimbangkan segala sesuatu yang benar, kami yakin dan percaya Tuhan juga memelihara dan mencukupkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing dan menghibur kami, agar di dalam itu semuanya kami beroleh kebenaran dan kami memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk perayaan pergantian tahun dimanapun kami akan merayakan. Biarlah perayaan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat bersyukur betapa Tuhan memelihara kami. Dan berikanlah keamanan, sehingga dimanapun kami berada untuk merayakan pergantian tahun ini, kami boleh merayakannya dengan syukur dan sukacita, serta merasakan damai yang sejati. Biarlah kami menyambut tahun baru esok hari dengan semangat, optimis, dan juga sekaligus benar-benar berserah kepada Tuhan. Sehingga di dalam itu semuanya, kami tetap memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, bila sebentar kami juga akan merayakan perjamuan kudus sebagai rasa syukur kami untuk menutup tahun ini. Bimbinglah kami, agar saat kami merayakan perjamuan kudus kami melakukan hal yang benar, dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Liturgi persembahan, saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firman-Nya dalam Roma 12 pasal 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kolektor persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367, bait 1, 3, dan 6. Padamu Tuhan dan Allahku. Persembahkan hidupku, berikan
kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah akhir tahun ini. Kami bersyukur Bapa boleh melaksanakan ibadah di penghujung tahun ini ya Tuhan, di tahun 2024 ini. Dan kami boleh mempersembahkan persembahan syukur kami, dan kami mengucap syukur atas kehadirat Tuhan di dalam kehidupan kami selama 2024 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan seluruh ucapan syukur kami ini ke tangan pengasihan-Mu. Berkati setiap umat yang boleh memberikan persembahan ini, serta setiap umat yang mengelolanya ya Tuhan. Kuduskan, sucikan ya Tuhan. Padamu ya Tuhan Allahku, kami persembahkan hidup kami, jiwa dan raga kami, dan seluruh pemulihan-Mu pada kami ya Tuhan, kami persembahkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan cara tetap melangkah. Hadapilah dunia dalam terang kasih-Nya. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.